Selamat datang Bu Mintarsi atas di dalam Hello sini ya sebagai diskusi panel. Selamat rekan Pak Rudin. Ya terima kasih atas kehadirannya. Silakan duduk. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja. Bagaimana kabarnya Bu Mintarsi? Baik aja. Baik. Bagaimana rekan? Kabar baik. Ya, sibuk terus? Sibuk iyalah. Ya bagus lah. Kalau sibuk dan baik paling penting kita sehat. Iyalah. Jadi kita mulain saja dengan ya ringan pertama Bu Mintarsi. Saya tahu Ibu Mintarsi ada kasus dengan kekisruhan daripada pemilikan saham di Bluebird yang sekarang dikenal Bluebird. Bisa tolong Bu Mintarsi ceritakan bagaimana Bluebird sebelumnya itu namanya PT Bluebird atau CV apa saya nggak tahu lah. Ceritakan kronologi singkat aja. Ya, pada tahun 1971 didirikan PT Bluebird Taksi. PT Bluebird Taksi itu ada beberapa keluarga. Dan dari keluarga saya menggunakan nama CV Lestiani, dan CV Lestiani itu sebagai pemegang saham di PT Bluebird Taksi. Pemegang saham tunggal atau? Ada beberapa, ada empat kelompok. Jadi satu adalah dari kelompok saya pakai nama CV Lestiani. Dan di CV Lestiani itu karena terlalu banyak masalah dan masalah yang terlalu menakutkan, termasuk masalah bahwa akhirnya sampai ya upaya penculikan, pemukulan, terus penangkapan polisi dan lain-lain. Jadi akhirnya saya mulai untuk mundur sebagai Pesero CV Lestiani. Namun mundur sebagai Pesero CV Lestiani itu dibuat akte tanpa sepengetahuan saya dan tanpa tanda tangan saya. Akhirnya nama saya hilang. Jadi tadinya di CV Lestiani. Di CV Lestiani hilang, dan di CV Lestiani yang tadinya 3 orang menjadi 2 orang karena saya hilang, dan hilangnya itu juga tanpa tanda tangan saya, tanpa pembayaran, tapi bisa hilang. Dan juga saham saya di PT Bluebird Taksi dihilangkan juga. Jadi dia juga tidak mengikuti anggaran dasar CV Lestiani, bahwa itu kan harus ada tanda tangan, harus ada prosedurnya, dan harus ada pembayaran. Itu semua diingkari, tapi ketahuannya setelah 12 tahun baru ketahuan. 12 tahun kemudian baru ketahuan. Baru, karena semuanya dilakukan secara diam-diam. Dan selama 12 tahun ini Ibu nggak pernah ke kantor atau kontrol. Jadi, atau bagaimana? Pada saat itu sudah terjadi teror yang cukup berat. Sekarang bisa dibayangkan, pemegang saham lain lagi itu sampai dikeroyok beberapa orang. Padahal dia usianya 74 tahun, wanita. Dipukul sampai benjol-benjol. Itu sih yang dipukul siapa, Ibu? Bukan saya. Pemegang saham. Tapi itu dilakukan di depan saya. Kemudian kalau saya itu upaya penculikan. Jadi penculik itu sudah disiapkan semuanya, dan akhirnya sudah diupayakan untuk bisa diculik. Lalu yang jelas di depan mata juga ya penangkapan oleh kepolisian atas dasar perbuatan tidak menyenangkan, atas dasar laporan mereka. Jadi kan saya tahu semua itu perbuatan mereka, tapi semua itu kan cukup menakutkan. Itu kan masih keluarga Ibu kan? Ya, saudara kandung. Kok sampai begitu tega? Ya, kalau kita lihat, satu itu memang sejak remaja sudah pernah ditahan di Polres, pernah ditahan di Polsek. Kemudian pernah tersangkut pidana begitu? Belum sampai pidana, tapi ditahan beberapa hari. Ditahan kan pasti tersangkut pidana, nggak mungkin ditahan. Mestinya kira-kira begitu. Betul, Tapi tidak sampai dipenjarakan gitu. Tidak sampai vonis lah, kasusnya berhenti di jalan gitu. Selanjutnya langkah apa Ibu yang lakukan setelah adanya suatu perbuatan melawan hukum ini? Saya sudah melakukan gugatan di Perdata,
Tapi di perdata itu juga saya anggap agak lucu. Saya kan mengundurkan diri sebagai pengurus. Namanya pengurus itu kan lepas jabatan. Tapi ternyata akhirnya dari majelis hakim menganggap ini mengundurkan diri dari perseroan. Jadi kan beda sekali. Karena dianggap mengundurkan diri dari perseroan, seharusnya kalau betul demikian, maka harus ditanya mana tanda tangan saya, mana pembayaran. Tapi ini semuanya enggak. Jadi hanya dianggap mengundur diri sebagai dari perseroan dan semua uang dihabiskan semua, diambil, dan saham-saham juga semua diambil. Kemudian Ibu tidak melakukan perlawanan atas putusan tersebut? Saya sudah 2 kali mencoba dan akhirnya hasilnya sama juga. Jadi hasilnya NO, tapi NO-nya alasannya salah satunya adalah ini kan saya sudah keluar sebagai pesero, padahal saya keluar sebagai pengurus. Kalau NO itu kan bukan ditolak kan Bu, jadi kan sebetulnya memang, bisa Ibu gugat baru lagi. Memang kan? Bukan ditolak, saya coba lagi, ulang lagi, sama juga hasilnya. Jadi saya pikir percuma sampai kapanpun kalau sudah majelis semuanya berpendapat bahwa jabatan sama dengan saham, mau apa lagi saya kalau terus saja begitu, kan susah juga. Saya harus bagaimana? Kemudian selanjutnya itu langkah-langkah apa lagi yang Ibu pernah tempuh? Sekarang saya langkah lewat Mabes Polri. Iya. Dibantu oleh rekan Komarudin. Dibantu oleh Komarudin. Iya. Terima kasih. Rekan Komarudin, mohon izin saya tanya, kira-kira dengan dibantuan rekan untuk membuat mungkin dalam hal ini sebagai laporan polisi, saya mohon maaf saya nggak tahu ya, laporan polisi selanjutnya sampai di mana kalau boleh saya tahu, tidak mencampurin dalam masalah soal penanganan, cuma ingin informasi. Jadi berbicara tadi pengurus dan pesero itu pertama kali diungkap di kantor oleh notaris ya. Notarisnya saya somasi nggak datang, somasi kedua, ketiga baru datang. Saya tanya dia, akhirnya dia mengaku, dikatakanlah bahwa ibu ini mengundurkan diri hanya dari pengurus. Lalu bagaimana dengan seronya? Oh, bukannya udah terima, katanya gitu. Siapa yang terima? Kapan dibayar? Karena gitu. Dibaca lagi begini, oh iya. Maka dibuatlah notulen rapat, ibu ini telah mengundurkan diri dari pengurus, tetapi bukan pesero. Pesero masih aktif gitu loh. Oke, dia pulang. Saya tulis lagi supaya dia mengirimkan tulisannya berupa surat dia. Maka dicarilah sama dia, ditulis bahwa ibu ini mengundurkan diri hanya pengurus tapi tidak pesero. Lalu kita tanya, bagaimana ibu ini mengundurkan diri pengurus tapi juga pesero masih aktif? Bagaimana Anda membuat akta? Coba jelaskan. Nah, ternyata akta itu dibuat tidak disertai dengan kehadiran ibu ini. Berarti akta hanya 2 orang yang datang. Loh, bagaimana Anda menerima itu? Ya, saya pikir benar Pak, katanya gitu. Saya pikir benar, maka saya tulis. Jadi yang datang itu katanya menghadap notaris ini adalah hanya kakak ayah dan adik ya? Iya. Jadi ada di situ persoalannya. Kemudian saya somasi itu. Kedua orang itu. Dan notarisnya. Notaris satu lagi. Kompak mereka bertiga menunjuk 1 orang pengacara. Baik notaris maupun kedua orang itu atau ahli warisnya. Nah, kemudian 1 orang itu, pengacara itu, setiap kita tanya jawabannya itu terus standar gitu loh. Maka jawabannya itu saya laporkan ke Mabes Polri. Nah, saya laporkan ke Mabes Polri. Saya sudah selesai diperiksa, dibikinlah alur pertanyaan kepada ibu ini. Ibu ini keberatan. Loh,
saya kan memberikan kuasa 4. Saya belum mau masuk ke pertanyaan ketiga, keempat, pertama kedua dulu katanya. Maka saya surati ke Mabes di itu, kemudian kemarin sudah dipanggil Bu ya? Dipanggil untuk hari Senin. Untuk hari Senin. Nah itulah kira-kira. Jadi ibu ini masih dipanggil hari Senin. Kalau saya sudah sampai sekarang Bu. Belum. Jadi sudah diperiksa, tapi pemeriksaannya adalah atas dasar pertanyaan yang diajukan ke Pak Kamarudin. Iya. Oke. Kemudian sekarang mau diperiksa atas dasar pertanyaan yang diberikan ke saya dan jawaban yang diberikan ke saya. Oke. Iya. Yang diberikan dari saya. Iya. Berarti dalam hal ini masih in proses Pak ya? Masih jalan, proses ya. Cuma Cuma ada perbedaannya. Kalau di Mabes ini kan ketika kita melapor ya, selektif luar biasa. Iya. Ketika melapor ke SPK itu sudah harus di Nazigelen Betul. semua. Itu memeriksa itu luar biasa banyaknya orangnya. Kemudian diperiksa lagi lantai 4. Diperiksa satu persatu. Apalagi di Bluebird kan? Iya. Turun lagi lantai 1. Diperiksa lagi oleh bagian SPK. Habis itu kepimpinan lagi. Jadi udah semi-semi peradilan sebetulnya. Kalau di Mabes ini beda kalau di Polda atau di Polres. Kalau di Polda kan kita bawa apa aja diterima kan gitu. Betul. Tapi kalau di Mabes harus bukti yang otentik. Karena tidak segelen kan gitu. Iya. Dengan diterimanya itu kan sesuatu pertanda kan, setidak-tidaknya alas hukumnya cukup. Kalau tidak kan tidak mungkin diterima. Kan karena saya katakan ini notaris mengaku loh, dia hanya mengundurkan diri dari pengurus tapi bukan pesero. Ya. Pengurus sebagai apa? Wakil direktur. Iya. Pesero bagaimana? Kan gitu. Ya, betul. Kalau dibayar kan, ada nggak dibayar ke ibu ini setelah mengundurkan diri? Ya tidak ada. Berarti sahamnya masih, ibu ini masih memegang saham kan kita. Ya. Kemudian menurut rekan sejauh ini apakah ada suatu hambatan atau kesulitan selama ini yang dalam pemeriksaan baik terhadap saksi pelapor dalam hal ini tentu dan saksi korban atau saksi-saksi lainnya? Kalau hambatan yang menonjol sih tidak, tapi perasaan itu ada. Gitu ya. Karena ibu ini melapor bulan berapa Ibu? 2 Agustus. Itu yang laporannya. Sampai sekarang baru saya yang diperiksa. Itu kita merasakan dalam tanda petik gitu loh. Oke. Ada apa ini ibu ini? Kok lama sekali gitu loh. Berbeda dengan kasus-kasus yang lain. Kalau kasus yang lain kita lapor nggak sampai 2 minggu udah diperiksa. Nah ini Agustus kok udah November baru saya yang diperiksa kan gitu. Jadi bisa kita sebut hambatan atau apa, tapi ya kita berdoa aja. Setidak-tidaknya ada keterlambatan lah. Iyalah. Gitu kan pada karena umumnya. Agustus, September, Oktober, November udah 4 bulan ya. SPDP-nya sudah pernah terima? SPDP-nya belum. Belum ada ya. Karena penyelidikan kan tetap ada SPDP biasanya gitu. Belum ada ya. Jadi belum ada, tapi mereka bikin pertanyaan itu sudah luar biasa ya, Bu ya. Malah pertanyaan yang ke ibu ini 51. protes dia. Ini kok sudah menyangkut yang ketiga keempat katanya. Maka saya bilang saya melaporkan itu pertama kedua dulu, surat kuasa pertama kedua gitu. Belum ketiga keempat gitu loh. Oke. Iya. Kan dalam LP-nya kan jelas kan yang dilaporkan apa, masalah apa kan gitu. Kalau masa di luar laporan kan lucu juga ya. Iya. Itu perlu dipertanyakan. Jadi saya bilang sama ibu ini berdoa saja sambil menjawab. Kali-kali saudaramu ini berubah pikiran gitu. Tidak perlu sampai melalui pengadilan kan begitu kan? Betul. Ya bagaimanapun juga kan masih satu darah ya kan, satu seharusnya darah. lah. Iya. Seharusnya itu ada rasa ya gimana ya. Tapi saya nggak tahu ya, katanya memang tergantung mental orangnya dan sifat orangnya. Iya. Karena sekarang pembunuhan dari orang tua ke anak, anak ke orang tua kan juga terjadi, apalagi antar saudara. Dalam kasus ini, Bu, mohon izin saya mau Bu Muntari. Jadi dalam kasus ini kira-kira ada nggak dugaan orang dalam yang terlibat
mengakibatkan hilangnya hak dari ibu orang mintansi? dalam yang jelas adalah kakak dan adik saya. Kan mereka terlibat secara langsung tanpa sepengetahuan saya. Kenapa kok tiba-tiba dibuatkan akte hak saya hilang, hak pesero saya hilang. Dalam hal ini selain kakak dan adiknya ibu, barangkali ada orang internal yang tahu, misalkan suaminya atau istrinya atau anaknya. Kalau anak-anaknya, saya juga tahu semua karena ini keterlibatan dengan anak-anaknya juga. Iya. Jadi kita lihat dari beberapa hal itu ketahuan bahwa anaknya itu sepenuhnya terlibat. Walaupun saya tidak bisa, belum membuktikan dalam hal ini, tapi contohnya jauh sebelumnya itu mereka sudah mencuri saham, ya menggelapkan saham, dan itu sudah saya perkarakan itu tahun 1994 diambil saham saya, dan itu dalam rangka sekaligus mengkaderisasi anaknya. Jadi artinya cucunya kan sudah dilatih. Kemudian berikutnya ada lagi masalah tanah saya dilaporkan ke BPN sebagai disita lewat pengadilan. Padahal nggak ada sita jaminan. Tidak ada putusan yang mengatakan bahwa tanah saya disita. Kenapa kok bisa tiba-tiba dimasukkan sebagai tanah yang disita? Itu anak kedua. Jadi artinya alas hukumnya apa? Alas hukumnya katanya itu ada berdasarkan putusan pengadilan. Tapi putusannya tidak bisa dibuktikan. Loh, itu berarti kan suatu perbuatan melawan hukum, bahkan pemalsuan dong. Atau memberikan keterangan palsu seolah-olah benar kan gitu. Memberikan keterangan palsu. Iya, tapi itu yang terjadi. Jadi kita lihat faktanya, ini hanya membuktikan bahwa anak-anaknya pun juga sudah dikaderkan. Itu tahun-tahun sebelumnya 1994 sudah. Terus kalau tahun 2000 itu mereka sendiri. Waktu ibu saya meninggal ada warisan. Warisan itu akhirnya dibuat akte lagi. Akte tapi tanpa pengetahuan saya. Akhirnya saya gugat lagi. Jadi kedua perkara itu gugatan saya menang. Bahwa semua harus dikembalikan ke saya. Waktu gugatan masalah, saya menggugat masalah warisan saya, itu juga kembali lagi ke saya. Jadi putusan pengadilan bahwa itu tidak berlaku dan yang berlaku adalah sesuai dengan ketentuan seharusnya. Dalam hal ini mohon maaf ya, saya tidak begitu tahu silsilahnya ibu ya. Jadi waktu perkara ini kan sudah cukup lama ya. Sangat lama 20 tahun lah kira-kira lah gitu ya. Kira-kira lah gitu. Kan orang tua masih ada kan waktu itu. Jadi kejadian ini sebetulnya kan mereka lakukan secara diam-diam. Kemudian orang tua meninggal. Jadi pada saat saya tahu, sebetulnya bukan tidak. Jadi orang tua pada saat mereka melakukan yang sekarang itu sudah meninggal. Yang mereka lakukan tahun 1994 itu orang tua masih ada. Ketika 1994 orang tua masih ada. Masih ada. Belakangan setelah orang tua meninggal yang sekarang tahun 2000. Tahun 2000 berarti 6 tahun kemudian kan gitu ya. Meninggalnya setelah 1994 kan gitu ya. Waktu 1994 itu terjadi suatu perselisihan gitu. Ibu ada lapor nggak ke orang tuanya? Sebetulnya pada saat itu memang saya mengusahakan supaya harta saya kembali, saham saya kembali. Tapi akhirnya di situ orang tua saya ikut dan membenarkan bahwa itu memang saham saya, walaupun di akte nama saya tidak ada. Tapi orang tua masih mengatakan bahwa itu betul haknya ibu taksi gitu, kira-kira gitu. Dan akhirnya di pengadilan saya juga menang. Kemudian putusannya ibu menang itu sudah dieksekusi belum? Itu dieksekusi yang sebelumnya. Dua-duanya sudah dieksekusi. Jadi tahun 1994 dieksekusi. Tahun 2000 yang ibu saya meninggal langsung dibuatkan akte pembagian harta. Itu juga sudah dieksekusi. Dan yang di pembagian harta, misalkan ibu dapat handphone, misalkan contoh lah, itu semua sudah dapat, itu sudah
eksekusi real maksudnya barangnya udah diserahkan? Ada yang belum, tapi secara umum sudah. Oke. Tapi akhirnya sekarang caranya lain lagi. Oh, cara lainnya bagaimana, Bu? Ya sekarang kan caranya saya ya banyak terorisme yang dilakukan sehingga saya mundur. Saya juga takut juga, apalagi CV jadi saya mundur sebagai pengurus. Begitu mundur sebagai pengurus, kok harta saya diambil semuanya, termasuk harta di PT Bluebird Taxi. Gini, bisa Ibu jelaskan PT Bluebird Taxi sama Bluebird TBK itu apa? Jadi bedanya, Pak? Tahun 71 didirikan PT Bluebird Taxi dengan 4 keluarga. Iya. Dan dari 4 itu satu persatu mundur, akhirnya sisa 2. Iya. Akhirnya yang terjadi pada tahun 2000 ini secara diam-diam, 2001 secara diam-diam 2 saudara saya membuat PT Bluebird. Namanya sama, mirip. Kemana bisa? Kalau PT kan nggak bisa double namanya. Itu bisa. Jadi caranya begini. Jadi kan ada peraturan. Kalau nama sama tidak boleh kan? Iya. Tapi ini yang dilakukan PT Bluebird Taxi tidak disesuaikan dengan UU PT. Selama 22 tahun tidak disesuaikan. Dan di situ ada peraturannya, kalau tidak disesuaikan maka nama itu boleh diambil. Dan ini yang mereka lakukan, dan ini didirikan PT Bluebird ini didirikan dengan modal yang relatif kecil. Karena apa? Semua fasilitas dari PT Bluebird TBK itu semuanya dipakai, baik itu gedungnya, poolnya, ordernya, warnanya, semua sama. Jadi akhirnya pemegang saham itu tidak tahu kan, pemegang saham tidak dilibatkan dengan kakak dan adik saya. Jadi dianggapnya, oh ini berkembang, padahal yang berkembang dari mereka, yang PT Bluebird Taxi dikecilkan. Tetapi kan dalam hal ini, menurut ceritanya Ibu kan PT Bluebird Taxi karena melanggar undang-undang perseroan dan dianggap bisa dipakai oleh PT Bluebird TBK yang sekarang. Itu menurut peraturan tahun 19. Dalam hal ini kekayaan Bluebird Taxi ini kan diambil alih kan, termasuk gedung dan segalanya. Sebetulnya bukan, akhirnya hasil yang diambil alih, misalnya order-order diberikan ke PT Bluebird TBK, misalnya fasilitas komputer, gedungnya dipakai juga, jadi dipakai oleh kedua-duanya. Bluebird Taxi sendiri, taksinya Bluebird. Kalau taksi kan pasti kekayaannya kan taksinya kan, kira-kira begitu kan. Jadi taksinya mereka cukup dengan jumlah taksi yang tidak seberapa. Kemudian kan order diambil, jadi secara bertahap kan PT Bluebird Taxi ini fasilitasnya dialihkan. Dengan dialihkan yang jadi besar siapa? Yang TBK. TBK yang jadi besar. Dalam hal ini, apakah Ibu sudah coba mengadu ke OJK? Karena TBK kan di bawah OJK. Dulu pernah diadu ke OJK, tapi OJK akhirnya tidak mau menerima dan akhirnya mengatakan datangi pengacara mereka. Jadi akhirnya buntu juga. OJK kan ada ini bagian sengketa. Ya, tapi atau mereka yang menyangkut itu apa istilahnya? Mungkin rekan lebih tahu lah. OJK ada bagian itu kan menerima sengketa-sengketa. Ada, saya juga diterima. Tapi mereka tidak mau menerima. Jadi mungkin juga kesalahannya saya tidak lakukan secara tertulis. Tapi partner saya melakukan secara tertulis, tapi tetap tidak diterima. Apa sudah dicoba dengan jalan ke OJK? Karena untuk menekan ke TBK itu jauh lebih efektif kita melalui OJK dari kita mengambil jalur hukum. Mohon maaf ya, itu pengalaman dari teman-teman rekan-rekan kita. Saya terus terang tidak ada ke OJK karena setahu saya OJK itu juga statusnya dalam tanda petik ya. Jadi bagaimana status tidak jelas mengurusi yang tidak jelaskan begitu. Jadi terus terang saya nggak ke sana. Dan kita, saya bukan ikut campur ya. Tapi saya mau nambahkan tadi yang dibilang Ibu itu, selain kakak dan adiknya, juga ada pihak lain yang dimaksud tadi, ada sekretaris daripada sekretaris dari mereka. Dari mereka ya.
yang ikut berperan dan mengatur semua ini. Mengatur semuanya dan apa namanya acting lah. Oh, oke. Jadi dia turut serta dong. Dia bisa menangis. Oh ya. Di pengadilan walaupun tidak ada, dan dia mengatakan sudah ini itu, pokoknya dramatisirnya luar biasa itu. Jadi calon sinetron dong, bintang sinetron. Iya. Itu peran atas instruksi. Oke. Iya. Itu suatu kelebihan yang kita nggak bisa ikut, nggak bisa belajar. Iya. Kira-kira selain daripada langkah yang diambil secara pidana yang dilakukan oleh rekan sekarang, apakah ada rencana perdatanya atau jalur-jalur apa lainnya kira-kira untuk melindungi kepentingan klien tentunya ya? Sementara pidana dulu. Jadi dulu, dengan harapan saudaranya ibu ini sadar gitu loh, karena saudaranya yang pertama telah pergi meninggalkan dunia ini. Tinggal saudaranya satu lagi megap-megap. Oh gitu. Jadi kita harapkan dengan kita tegur dia dengan laporan polisi ini, untuk apa sih? Toh kamu sudah kaya raya gitu loh. Untuk apa harta berlebih? Sedangkan saudaramu kesusahan. Dan saham saudaramu kamu ambil. Kita ingin dia sadar. Karena dalam dunia agama saudara kita ini, silaturahmi itu sangat penting. Betul. Bagaimana hubungan silaturahmi bisa dipupuk dengan baik. Betul. Tapi mereka bersaudara hampir tidak ada silaturahmi. Jadi paling tidak di endingnya ini adalah silaturahmi. Mudah-mudahan amalnya nanti diterima kan gitu. Itulah kita ingatkan, kita coba. Makanya selalu saya bilang, apapun yang dilakukan, lakukanlah dengan kasih gitu. Betul. Betul. Karena dengan kasih lah semuanya itu bisa teratasi. Apakah ibu sudah coba mendatangin keluarganya? Jadi misalkan atau melalui ada orang tua atau apa atau tante, saya nggak tahu ya keluarganya bagaimana untuk memediasikan gitu. Kalau dulu waktu ibu saya ada itu kan masih ada komunikasi. Melalui ibu. Tapi setelah itu sudah tidak ada komunikasi lagi, dan mereka juga tidak mau berkomunikasi. Jadi tante nggak ada. Ada di luar kota. Jadi yang lain juga lebih banyak untuk tidak mau ikut campur karena melihat ini sudah keterlaluan. Coba kita bayangkan, kan waktu pemegang saham dipukul kan, digebukin rame-rame oleh mereka, itu sudah cukup viral kan. Jadi akhirnya ya karena sudah keterlaluan, mungkin karena sudah keterlaluan, yang lain juga mencoba untuk tidak ikut campur. Hand up semua dong berarti ya. Kasihan juga. Mungkin rekan dalam hal ini yang coba memediasikan mereka. Sebetulnya saya tujuannya ke situ. Saya somasi mereka pertama tidak jawab. Saya somasi kedua tidak jawab. Somasi ketiga mereka kompak memilih satu pengacara. Tetapi pengacaranya itu sampai sekarang belum saya kenal. Dari satu organisasi sama atau dari lain? GS. Oh, GS nggak tahu. LGS. Jadi bagaimana ini? Kita somasi lagi, kita surati lagi, jawabannya sama. Sama terus jawabannya. Maka saya laporkan ke polisi. Lapor ke polisi itu sebetulnya bukan tujuan utama. Bagaimana mereka bisa silaturahmi dan dibayar sahamnya ibu ini, dan bisa diwariskan kepada anaknya, itu sebetulnya. Tetapi sampai dengan detik ini, saya dengar mereka keluar negeri ya. Sudah keluar negeri. Keluar negeri. Sekeluarga. Kurang lebih infonya begitulah. Tidak semua. Jadi orang-orang yang sudah ditargetkan untuk dipanggil lebih dulu
mereka sudah ada di luar negeri. Pergi ke luar negeri. Nah, lalu saya berpikir apa yang menjadi masalah di keluarga mereka ini? Iya. Kenapa persoalan seperti ini harus melalui pengadilan? Bukankah ini harusnya bisa dimusyawarahkan dengan cara baik-baik kan begitu? Apalagi notaris sudah mengaku bahwa ibu ini mengundurkan diri adalah bukan dari pesero tapi hanya dari pengurus. Nah, kemudian mengenai pengadilan, saya juga mengutamakan harus dari kepolisian dulu, karena dari pengadilan juga percuma kalau kita mengajukan kalau wataknya masih belum berubah. Jadi itu yang saya utamakan dulu. Jadi harapan kita mudah-mudahan dengan pergi ke luar negeri, bapak itu jadi sadar, anak-anaknya juga sadar, dan hak ibu ini dibayarkan dalam waktu amin yang singkat kan begitu. Iya. Amin. Apa yang ibu harapkan dalam hal proses yang sekian lama ibu sudah menanti-nantikan? Sebetulnya tadi sudah dikatakan kita dalam tahapan. Jadi tahapan pertama yang saya harapkan, kembalikanlah saham saya. Oke. Itu dulu. Kalau itu sudah kembali, baru kita lanjutkan proses berikutnya. Mau diapakan saham ini? Kita rundingkan. Tapi mereka untuk tahap pertama saja juga mungkin tidak pernah mau. Karena dulu juga ya saya anggap sebetulnya terlalu egois. Saya juga nggak digaji lagi. Jadi tiap kali nanti kalau kita sudah jaya, nanti kamu kan punya harta untuk anak-anak. Jadi rayuannya juga luar biasa, sampai tiba-tiba sudah mereka perang. Nah di situ perang betul-betul. Jadi gitu sebelumnya mereka tahan dengan halus gitu supaya saya tetap bekerja. Terus tenang gitu terus. Jadi permainannya josolnya luar biasa. Iya. Dalam proses pidana itu umumnya kalau dengan misalkan pemalsuan akte, notarisnya juga pasti terlibat kan. Biasanya yang terjadi kan para telapor ini akan jadi tersangka dan kemungkinan besar ditahan atau dijatuhin hukuman. Pak Ibu tega terhadap sekarang? Mohon maaf ya. Saya sudah tanya itu. Jadi pertanyaan saya itu sudah lebih dulu. Oh begitu. Silakan. Jadi kita bayangkan sebetulnya, kalau saya mau cerita sebenarnya, itu dari kecil sudah sering tindak kekerasan yang mereka lakukan. Mereka laki, saya perempuan, tapi mereka biasa begitu. Jadi sebetulnya akhirnya setelah saya bekerja, di situ mereka baik ke saya. Tapi akhirnya seperti ini, dan tindakan yang mereka lakukan sebetulnya cukup keterlaluan, cukup banyak yang tidak bisa saya utarakan karena tidak ada bukti. Tapi yang bisa saya buktikan ada upaya penculikan ke saya. Kenapa saya buktikan? Karena penculiknya sebagian juga merasa keterlaluan. Kenapa kok sampai mengarah bahwa dari penculik mereka pergi ke tim berikutnya? Kan mereka sudah curiga, ini kan kira-kira pembunuhan. Kalau enggak kan mereka juga harusnya juga tahu kan. Jadi lalu dilihat dari yang lain-lain juga banyak kasus-kasus yang tidak bisa utarakan karena nanti saya digugat balik karena tidak ada bukti. Tapi ini ada bukti. Jadi saya berani kemukakan penculikan 14 orang yang dibayar penuh, dibayar tinggi, tapi begitu dapat oper ke yang lain. Sebagian dari penculik itu juga mereka juga ya merasa keterlaluan, tapi ada juga yang keterlaluan terhadap diri mereka karena mereka melakukan tindakan yang berbahaya, tapi begitu tidak berhasil dipecat. Jadi mereka juga sebagian dendam, sebagian kesal. Lalu berikutnya juga, kenapa kok saya bisa tiba-tiba ditangkap, dan dalam penangkapannya pertama perbuatan tidak menyenangkan. Kedua, ada tulisan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah. Kira-kira apa? Belum sebelumnya ada beberapa hal yang kembali lagi tidak bisa saya ungkap, walaupun sebetulnya juga mengarah ke arah yang sama, mengarah ke
mungkin penyalahgunaan ya yang bisa ditangkap langsung gitu. Jadi kalau mereka sudah sampai taraf itu, kenapa saya tidak tega gitu? Oh, jadi jawabannya Ibu, ya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Iya, gitu sesuai dengan hukum yang berlaku. Sudah bagus kalau saya tidak melakukan itu, suruh orang. Karena apa? Saya juga ada orang-orang yang malah menawarkan ke saya. Tapi saya tidak lakukan. Jadi saya pikir ya sudah wajar lah. Saya minta ya jalankan saja sesuai dengan hukum. Dalam hal kasus yang terjadi pada Ibu Minarsi ini Pak ya, kemungkinan banyak juga terjadi pada perusahaan-perusahaan lain yang kita tidak tahu, atau mungkin rekan tahu, saya nggak tahu. Kira-kira kesan apa dari rekan Komarudin antara pengusaha, bisa antara saudara lah, sampai begitu kejam, begitu tega gitu. Kalau kita dengar sepihak ya, kita ini kan saya tidak tahu 100%. Jadi setelah saya mendengar bahwa di pihak saudara ibu ini juga sudah masuk rumah sakit dan megap-megap begitu saya dengar ya, alangkah baiknya kalau persoalan yang dialami selama ini diselesaikan. Kenapa saya katakan begitu? Karena mereka bersaudara di dalam suka maupun duka, tetapi tidak ketemu. Banyak acara suka tidak bisa saling ketemu, demikian juga acara selainnya. Jadi saya berharap itu, sudahlah, buat apa sih harta? Betul. Sebanyak apapun hartanya, toh juga pada akhirnya 1x2. Iya. 1 meter kali 2 meter. Tidak itu akhirnya. Dari setiap orang begitu. Kenapa tidak berbagi? Kenapa tidak menjalin silaturahmi yang baik gitu loh? Dan toh juga nanti kita juga akan bertanggungjawabkan perbuatan kita pada akhirnya. Betul. Gitu. Jadi oleh karena itu saya ingatkan mereka, biarlah diselesaikan dengan baik. Kalaupun kita tempuh misalnya jalur hukum, kita polisikan, sebetulnya bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana ibu ini dikasihi dan haknya jangan dirampas, sahamnya dikembalikan. Itu sebetulnya tujuannya. Siap. Jadi persoalannya banyak di negara kita ini begitu. Kakak beradik tidak bisa ketemu, pada akhirnya sampai dipisahkan oleh maut gitu loh. Oleh karena itu saya menggugah kepada setiap orang, kalau ada persoalan seperti ini, kenapa tidak dibicarakan baik-baik gitu loh. Mengalah satu langkah titik temu. Iyalah. Barangkali abang bisa bertemu dengan mereka, saya kasih tantangan buat abang itu. Dalam hal ini saya hanya bisa melalui kesempatan ini, saya yakin kita tidak perlu mohon maaf ya, saya bilang saya tidak perlu mengkritik dahulunya penyidik begini, oke lah. Semuanya itu kita anggap sudah lewat. Yang baru ini kita penuh harapan. Dengan adanya sini sekarang lagi panasnya politik ya. Sudah berapa bulan lagi? 76 hari lagi kan kita sudah pemilihan presiden kan, makin belum lagi pilkada dan segalanya. Tapi saya yakin penyidik-penyidik itu pasti dia itu punya hati nurani, dia akan meluruskan. Dan ya mungkin dalam hal ini ibu juga bisa lebih ketika berdoa dia memikirkan kan jalan terbaik itu bagaimana. Karena apapun ini semua kan kehendak Tuhan. Ya kita hanya berdoa dan kita berusaha. Bila bisa memaafkan, kan Tuhan menyatakan kan, memaafkan umat-umat kamu, orang yang berdosa pada kamu. Nah, kira-kira begitulah. Semoga lah semuanya bisa lancar. Gitu. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan ini sudah bisa hadir di sini. Ya, semoga ini suatu pandangan-pandangan dan pengalaman yang bisa dipelajari oleh masyarakat pada umumnya lah, supaya tahu bagaimana penyelesaian dalam masalah sengketa keluarga. Seperti rekan tadi bisa tahu kan, kalau ada perselisihan antara saudara, cobalah duduk bersama kan, begitu kan, itu jalan terbaik. Meja hijau itu bukan jalan terbaik. Tetap antara saudara
namanya darah mau diapain, roba darahnya kakak ibu sama ibu kan pasti sama kan, nggak mungkin lah. Darah kita mungkin beda kan, darah kita beda. Kalau dia sama beliau sama keluarganya pasti sama. Cobalah meredah kan gitu kan. Mudah-mudahan mereka tergugah juga, penyidik. Saya yakin penyidik akan menyelesaikan. Begitu. Terima kasih semuanya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kehadirannya.